Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah, Ibu Prof. Dr. Belena Nuryanti SMPD dan Ibu Rida Rosida BSMSC dan rekan audiens yang saya apresiasi setinggi-tingginya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang industri keuangan non-bank syariah mengenai takaful dan pegadaan syariah. Kelompok kami kelompok 3 beranggotakan Sheila Nurdianti Putri, Ferry Fauzan, Dinda Dedalila, Galis Dia Harionisa, dan I Suryani. Yang pertama, apa sih definisi dari industri keuangan non-bank syariah itu? IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, secara umum kegiatannya ini memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, namun terdapat karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjalanannya, perkembangan industri keuangan non-bank syariah Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan. Di antara tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada melemahnya keuangan dari sisi pendapatan para masyarakat, sehingga berdampak pada turunnya transaksi di industri keuangan non-bank syariah. Banyak dari nasabah dan juga pengguna jasa keuangan syariah yang terkena dampak sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kewajibannya pada industri keuangan non-bank syariah. Dalam kondisi yang demikian, industri keuangan non-bank syariah itu dituntut harus tetap bisa survive dan memberikan kinerja yang terbaik demi keberlangsungan perusahaan dan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan takaful ini? Takaful artinya adalah saling memikul resiko antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko dan lainnya. Contoh dari takaful dalam kehidupan sehari-hari adalah asuransi syariah. Cara kerja asuransi syariah ialah dengan takaful. Nah, peserta asuransi membayar premi atau kontribusi dengan niat bersedekah yang nantinya semua kontribusi akan dikumpulkan di satu tempat dan digunakan untuk membayarkan peserta asuransi yang sedang terkena risiko tersebut. Selanjutnya ada sejarah takaful. Secara global, takaful ini pertama kali dibicarakan oleh Ibnu Abidin tentang asuransi pengangkutan kapal. Nah, di Indonesia sendiri, konsep takaful ini digagas pertama kali oleh tim pembentukan asuransi takaful Indonesia yang selanjutnya mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas takaful. Yang pertama ada asas keimanan, yang kedua ada asas solidaritas, yang ketiga ada asas bakti sosial secara institusional, dan yang terakhir ada asas investasi dan menabung. Nah, selanjutnya ada 4 prinsip takaful. Yang pertama, saling bekerja sama dan tolong-menolong, saling bertanggung jawab, saling melindungi, dan saling menghindari unsur gharar, riba, dan maisir. Nah, untuk tujuan takaful yang pertama sebagai pembayaran ganti rugi, pembayaran santunan, kesejahteraan anggota, meringankan resiko nasabah, dan menciptakan rasa tentram. Selanjutnya dari takaful, kami akan sedikit membahas mengenai akad, dasar hukum, produk asuransi takaful, serta perbedaannya dengan asuransi konvensional. Pertama, kami akan membahas mengenai akad terlebih dahulu. Asuransi syariah, akad yang digunakan yakni akad tijaroh. Akad tijaroh ini merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Misalnya ada mudharabah, wadahiyah, wakalah, dan lain sebagainya. Sedangkan tabaru merupakan semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Selanjutnya mengenai dasar hukum.
Secara umum, dasar pembentukan asuransi takaful sesungguhnya mengacu pada prinsip umum yang terdapat dalam Nas Al-Quran yang mengharuskan setiap individu saling tolong-menolong satu sama lain. Selain Nas tersebut, pembentukan asuransi takaful di Indonesia sendiri juga didasarkan pada beberapa landasan, yaitu ada landasan syariah, filosofis, sosiologis, serta yuridis. Mari bahas satu persatu dasar hukum asuransi takaful di Indonesia. Yang pertama adalah landasan syariah. Dalam hukum landasan syariah, ada surat Al-Maidah ayat 2 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa kedudukan persaudaraan yang beriman satu sama lainnya ibarat satu tubuh. Bila mana salah satu tubuh itu sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya. Dan landasan filosofis atau bisa pula disebut landasan teologis, dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi syariah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang hendak mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya landasan sosiologis terbagi menjadi dua, secara mikro dan secara makro. Secara mikro, berdirinya asuransi takaful ini lebih mengandalkan potensi dalam negeri, sementara secara makro, sayangnya tingkat partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia belum memberi perhatian besar bagi pembangunan ekonomi Islam. Adapun landasan yuridis dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia nomor CS 18.286.MT.01/01 tahun 94 tertanggal 14 Desember 1994 dengan izin operasional 4 tertanggal 1 Juni 1995. Berikutnya, kami akan membahas sedikit mengenai produk asuransi takaful. Produk asuransi takaful ini dibagi menjadi dua, yaitu takaful keluarga dan takaful umum. Takaful keluarga dan umum merupakan bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. Contoh dari takaful keluarga seperti takaful dana investasi, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kesehatan, takaful kecelakaan diri. Dan contoh dari takaful umum yaitu ada kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, risiko pembangunan, risiko pemasangan, penyimpangan uang, takaful gabungan, takaful aneka, dan takaful rekayasa. Lalu bagaimana dengan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional? Pada konsepnya, asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sementara asuransi konvensional menggunakan konsep pengelolaan transfer risk. Dan asal usulnya, asuransi konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia pada 4000 hingga 3000 sebelum Masehi yang dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan atau yang disebut Code of Hammurabi. Sementara asuransi syariah asal mula konsepnya tertuang dalam konstitusi pertama di dunia yang dibuat langsung oleh Rasulullah yang dikenal dengan konstitusi Madinah pada 662 Masehi. Kemudian sumber hukumnya, asuransi umum bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan serta prinsip utama perjanjian. Sedangkan syariah tertuang di Al-Quran, sunnah, ijma, fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, musalih, mursalah. Selanjutnya dari akad. Akad konvensional menggunakan akad muwadahah, kemudian akad izan penundukan. Sementara asuransi syariah menggunakan akad tijarah dan tabaru. Dan pengelolaan dana, cara kerja pengelolaan dana asuransi syariah adalah dana merupakan milik semua nasabah, selagi perusahaan asuransi hanya bersifat sebagai pengelolaan dana tanpa hak milik. Sedangkan cara pengelolaan dana asuransi konvensional adalah dana atau premi yang dibayarkan oleh nasabah akan dikelola sesuai dengan perjanjian oleh pihak nasabah dan perusahaan asuransi. Yang terakhir, kepemilikan dana. Proteksi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama, sementara sharing of risk ini tidak berlaku pada asuransi konvensional di mana perusahaan asuransi yang mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulannya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pegadaian syariah ini? Pegadaian syariah dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan dapat disebut al-habs. Secara etimologis, arti ran adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habs berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak, sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabik, ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara.
Sejarah Pegadaian Syariah ini dimulai pada tanggal 20 Agustus 1746 pada saat pemerintahan Belanda dengan mendirikan Bank van Liening dengan memberikan kredit sistem gadai. Namun saat Inggris mengambil alih Indonesia, bank tersebut dibubarkan dan masyarakat dibebaskan mendirikan usaha gadai dengan lisensi dari pemerintah daerah. Tetapi berdampak buruk, sehingga diubah menjadi lisensi pemerintah pusat, di mana pegadaian diberikan kepada umum yang dapat membayar pajak tinggi kepada pemerintah. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada tujuan dari Pegadaian Syariah. Yang pertama adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi. Yang kedua adalah pencegahan praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan gadai bebas bunga. Dan yang keempat adalah membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Selanjutnya ada asas-asas dari Pegadaian Syariah nih. Di sini ada 3 asas ya. Yang pertama itu Pegadaian Syariah memiliki asas rasionalitas, yang kedua Pegadaian Syariah memiliki asas efisiensi, dan yang ketiga adalah Pegadaian Syariah memiliki asas efektivitas. Apa sih prinsip-prinsip dari Pegadaian Syariah? Yang pertama adalah tidak adanya riba, yang kedua adalah uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan yang ketiga adalah melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa sebagai penerima labanya. Di sini ada 2 contoh dari skema Pegadaian Syariah. Yang pertama itu skema Pegadaian Syariah Akad Al-Qardul Hasan, dan yang kedua adalah skema Pegadaian Syariah Akad Bai Al-Muqayyadah. Untuk skema akad Al-Qardun Hasan, pertama itu adanya akad transaksi antara murtahin sebagai pihak pegadaian dan rahin sebagai pihak yang menggadaikan. Lalu murtahin ini memberikan hutang atau marhun bih kepada rahin, dan rahin ini kemudian memberikan marhun berupa barang kepada murtahin untuk sebagai jaminan. Untuk skema akad bai al-muqayyadah digunakan jika untuk produktif atau membutuhkan modal kerja berupa pembelian barang. Jadi nanti murtahin akan membelikan barang yang dibutuhkan rahin, dan rahin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan atau akad transaksinya. Selanjutnya, ada akad dari Pegadaian Syariah. Akad Pegadaian Syariah itu terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada Qard al-Hasan, yang kedua Mudharabah, yang ketiga Bai Muqayyadah, dan yang keempat ada Ijaroh. Qard al-Hasan. Akad ini digunakan rohin untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, rohin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau marhun oleh pegadaian yang disebut murtahin. Mudharabah. Akad yang diberikan bagi rohin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Bai Muqayyadah. Akad yang dilakukan pemilik sah harta dengan pengelola gadai agar harta benda tersebut mempunyai manfaat produktif. Ijaroh. Akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Dasar hukum Pegadaian Syariah. Pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Yang terdapat penjelasan, apabila melakukan utang piutang tidak secara tunai, maka perlu dicatat dengan jelas untuk melindungi hak dan mencegah perselisihan. Penitipan barang sebagai amanah itu perlu dirawat. Orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta, tentunya dengan ketentuan. Sedangkan pasal-pasal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa berikut. Berikutnya produk Pegadaian Syariah. Yang pertama, gadai syariah atau Ar-Rum BPKB. Barang jaminan marhun yang diterima adalah berlian, smartphone, laptop, barang elektronik, motor, dan mobil. 2. Pembiayaan porsi haji atau Ar-Rum Haji. Syarat untuk menggunakan layanan Ar-Rum Haji Pegadaian Syariah adalah memiliki emas batangan sebesar 3,5 gram atau emas perhiasan dengan kadar 70% ke atas sebesar 7 gram. 3. Gadai emas syariah.
berupa angsuran syariah, gadai emas syariah berjangka dengan waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan secara maksimal. Terdapat biaya pemeliharaan sebesar 0,95% setiap bulannya. 4. Rohan Hasan, gadai dengan besaran dana maksimal 500.000, berjangka 60 hari dan bebas biaya pemeliharaan. Yang kelima, Rohan Fleksi, pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak seperti kendaraan, dengan plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian. Dan yang keenam ada Rohan Bisnis, memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas, batangan, atau perhiasan. Berikut adalah tabel perbedaan antara pegadaian syariah dan konvensional. Untuk outlet, sama-sama tersebar di seluruh Indonesia. Untuk produk, konvensional memiliki layanan yang lebih lengkap karena melayani juga pengajuan produk syariah. Untuk sewa modal gadai, menggunakan prinsip sewa modal tiap 15 hari untuk pegadaian konvensional, sedangkan pegadaian syariah itu dihitungnya setiap 10 hari. Akad gadai, pegadaian konvensional menggunakan akad gadai, sedangkan pegadaian syariah menggunakan akad rohan. Untuk lelang, baik konvensional maupun syariah sama-sama dilakukan setelah jangka waktu habis dan tidak diperpanjang. Untuk barang jaminan, sama-sama ada agunan untuk jaminan, namun di pegadaian syariah disebut dengan marhun. Berikut merupakan peluang perkembangan takaful dan pegadaian syariah. Yang pertama itu, Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam, karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis juga kapitalis. Terdapat pula tantangan perkembangan takaful dan pegadaian syariah. Misalnya, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu ekonomi syariah secara integratif. Kemudian, perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Dan peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.